Iya, Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dialog petang ini saya sudah bersama dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB. Selamat petang Pak Makarim Wibisono. Selamat petang. Apa kabar Pak Makarim? Baik-baik, alhamdulillah. Iya, dari tayangan yang tadi kita melihat bahwa Indonesia satu-satunya bantuan yang diterima oleh Myanmar selain bantuan dari PBB. Lalu sekarang sudah ada vonis begitu dari Pengadilan Internasional non-pemerintah bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Begini, masalah kekerasan yang ada di Myanmar ini kan selalu merupakan kekhawatiran atau keresahan ya buat semua masyarakat dunia. Kalau kita lihat laporan yang dari New York ya, sebagian besar negara-negara itu selalu mengutuk apa yang terjadi di Rakhine State tadi ya, malahan secara terang-terangan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa ini terjadi ethnic cleansing ya, seperti genosida tadi. Nah sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi hari Minggu yang lalu, itu ada statement dari Ketua ASEAN ya, yang sangat juga mengemukakan kekecewaannya terhadap apa yang terjadi di Rakhine tadi. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2016 ASEAN itu menyatakan keberpihakannya kepada korban-korban pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine State tadi itu. Jadi ini suatu kemajuan. Ya saya rasa ini merupakan buah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Menlu Indonesia maupun juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara intensif di lapangan ya. Ya. Sejak awal pemerintah Indonesia berperan aktif untuk melakukan atau memberikan bantuan seperti itu, sudah melakukan berbagai negosiasi, melobi pemerintah Myanmar. Setelah sekarang sudah ada, kemarin sudah dilakukan perundingan begitu, sudah ada 16 poin rekomendasi yang sudah dihasilkan. Lalu apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Mengingat tadi bukan yang dilakukan oleh pemerintah ya, tapi dari pihak swasta. Jadi begini ya, di dalam hal yang menyangkut mengenai pelanggaran hak asasi manusia, itu ada pendekatan yang tadi dilakukan oleh teman-teman dari LSM yang disebut People's Tribunal tadi, yaitu melakukan apa yang disebut naming and shaming ya, menyebut apa-apa yang terjadi di Myanmar dan mempertanyakan kenapa kok itu terjadi, bagaimana pemerintah Myanmar melindungi warganya, itu tanggung jawab daripada semua pemerintah untuk melindungi hak asasi manusianya ya. Jadi dibikin memalukan pemerintah Myanmar. Nah sekarang kalau memang pemerintah Myanmar itu tidak mau atau tidak membantah terjadinya kasus-kasus sebagai pelanggaran HAM, sebagai genocide, silahkan memberi kesempatan kepada fact-finding mission yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kan sekarang ini Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah membentuk yang namanya tim pencari fakta ya, untuk memastikan ya dugaan-dugaan yang terjadi di sana kan. Nah sekarang karena tidak ada akses sama sekali, dia tidak bisa berbuat apapun secara konkret. Nah sekarang ada People's Tribunal tadi ya, yang memberitahu. People's Tribunal ini aksesnya melalui jaringan-jaringan NGO ya di antara berbagai dan juga memiliki fakta-fakta di lapangan, baik dilengkapi dengan foto, baik dilengkapi dengan data-data yang juga konkret. Jadi sekarang ini ada fakta dan kemudian sudah ada yang namanya tuduhan ya dari People's Tribunal itu. Nah sekarang saya rasa sebaiknya untuk menyelesaikan persoalannya, maka kita mendesak pada pemerintah Myanmar do something yang konkret gitu. Baik. Ya, kembali di Ada Berita Petang, pemirsa, fakta baru yang saya baru dapat petang ini adalah bahwa tim pencari fakta dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa berbuat banyak atau melakukan hal konkret untuk menjaga perdamaian dunia begitu, khususnya di Myanmar. Lalu kalau PBB tidak bisa masuk, Pak Makarim, ini apakah 16 poin yang sudah dihasilkan dari Pengadilan Internasional non-pemerintah ini juga bisa berdampak banyak terhadap situasi yang sekarang terjadi di Myanmar? Ya, seharusnya ya kita harus bisa membuka mata hati dari penentu-penentu di Myanmar ya, bahwa saatnya lah dia mendengar ya apa yang merupakan suatu observasi dari masyarakat luar, terutama ya masyarakat tetangga daripada Myanmar ya. Kalau kita melihat kan ada beberapa negara yang ekstrim sekali ya mengenai hak-hak yang menyangkut hak-hak yang
dialami oleh negara-negara atau korban-korban. Tetapi seperti negara Indonesia atau negara anggota ASEAN yang lainnya kan kita memahami sepenuhnya ya bahwa mereka mengalami masalah-masalah di luar masalah-masalah kemanusiaan yang perlu dilakukan. Tetapi sekarang kan sudah melewati batas ya toleransi yang mungkin dilakukan ya. Jadi oleh karena itu sebaiknya mereka membuka diri ya. Dan kalau memang ada pilihan daripada dia harus membuka diri pada misalnya saja ya pendekatan yang luas dari Dewan Keamanan, lebih baik dia membuka diri dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN ya. Diundanglah wakil-wakil ASEAN atau paling enggak memberikan briefing ya seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Kofi Annan ya kepada negara-negara tetangganya ini, apa yang sekarang sudah dilakukan di Rakhine State ya, apa yang sudah dicoba diperbaiki oleh pemerintah Myanmar ya, sehingga apa yang dulu ditakuti oleh kelompok Rohingya atau itu bisa meredam ketakutan kegalauannya itu. Baik, ada sedikit angin segar begitu dari pemerintah Myanmar ketika Bangladesh meminta pemerintah Myanmar untuk menerima kembali warga Rohingya, etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Myanmar menjanjikan namun harus ada verifikasi. Apakah verifikasi ini cukup efektif begitu untuk memulangkan kembali atau menerima etnis Rohingya ini ke Myanmar? Karena kita tidak tahu ya bagaimana tahap verifikasi dan syarat-syaratnya. Menurut Anda? Kalau menurut saya ya, apa mengenai usaha verifikasi itu usaha yang bagus ya untuk mencari objektivitas. Tetapi sekarang yang jadi persoalan itu harus dijelaskan dulu yang disebut kategori untuk menjadi warga negara itu apa. Karena yang sekarang asal muasal dari persoalan di Rohingya itu atau di Rakhine State itu kan adalah diskriminasi. Jadi diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga Rohingya. Ya sama sekali tidak dianggap sebagai warga negara. Sama sekali tidak dapat akses terhadap kesehatan, pendidikan ya, dan juga kesejahteraan ya. Jadi oleh karena itu kalau memang ada verifikasi ya, verifikasi itu juga meliputi pada keabsahan ya untuk menentukan kriteria sebagai warga negara. Kalau dia sudah beratus tahun tinggal di situ, lahir di situ, terus apalagi yang dijadikan persoalan ya. Nah, itulah yang harus kita juga dorong ya. Verifikasi betul ya, akan tetapi verifikasi itu juga harus dilakukan secara komprehensif gitu. Baik, kita melihat sejarah genosida yang terjadi di Myanmar ini bukan satu-satunya. Di negara dunia berbagai masa itu sering terjadi dan bisa diselesaikan. Kebanyakan bisa diselesaikan pada akhirnya. Apakah penyelesaian kasus yang terjadi untuk etnis Rohingya ini begitu spesial sehingga butuh waktu yang cukup panjang mengingat PBB tidak bisa masuk? Kita harus mengusahakan ya supaya kekerasan yang ada di Myanmar ini selesai atau maupun stop ya. Tidak bisa kita toleransi, kita terima penjelasan-penjelasan yang memberikan kebenaran atas perlakuan-perlakuan kekerasan. Tidak boleh terjadi itu ya. Jadi oleh karena itu kita harus melihat berdasarkan sejarah. Baik. Ya, sejarah melihat bahwa kalau memang ada sesuatu ya kita buka wilayah itu, kita lihat tim pencari fakta, apakah benar-benar terjadi yang namanya genosida atau ini karang-karangan ya, atau apa. Jadi jangan justru malah takut dari usaha pencarian fakta. Ya, no? Pak Makarim, menarik sekali perbincangannya. Terima kasih sudah bersama kami berbagi informasi di Ada Berita Petang.